Hasil olah TKP menyebutkan adanya kelebihan tonase pada dua truk bermuatan pasir sehingga menyebabkan tidak terkendalinya kedua truk terutama saat melintasi kilometer 91. Dirjen Perhubungan Darat juga menyatakan akan mengevaluasi geometrik jalan tol Cipularang terutama di area kilometer 90 hingga kilometer 100. Berikut data dan faktanya yang akan disampaikan oleh Fitri Megantara. Fitri. Ya, Rory dan juga pemirsa, hari Selasa pagi hingga siang kemarin polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara di tol Cipularang, terutama kilometer 91. Penyebab kecelakaan beruntun yang melibatkan 21 kendaraan ini dan menyebabkan 8 korban jiwa sedikit demi sedikit mulai terungkap. Salah satu kemudian yang sedang ditelusuri ataupun didalami adalah mengenai kontur jalan di kilometer 91, karena kontur jalan di kilometer 91 ini ada faktor jalan yang menurun. Selain itu dari hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, Polres Purwakarta juga menyatakan truk pengangkut barang yang terlibat kecelakaan melebihi tonase. Kedua truk merupakan berasal dari satu perusahaan yang sama dan menurut Dithutbar dari Kemenhub, keterlibatan ataupun kelebihan muatannya bahkan mencapai 300% dan memiliki kelebihan dimensi hingga 70 cm. Kondisi inilah yang membuat penyebab kendaraan ini hilang keseimbangan saat melalui jalan menurun di kilometer 91 tol Cipularang. Nah, berbicara mengenai kondisi jalan di kilometer 91 ini memang memiliki geometrik yang tidak biasa, menikung dan juga menurun, dan kondisi jalan dari kilometer 90 hingga kilometer 100 ini memang dilingkupi oleh kondisi topografi yang jalanannya berbukit dan berkelok hingga 30 derajat. Geometrik jalan ini bisa diartikan sebagai ukuran ataupun bentuk jalan raya baik yang menyangkut penampang melintang maupun aspek lain yang terkait dengan fisik jalan. Secara umum di jalan tol kendaraan kemudian sudah dipasangi rambu-rambu dan dapat melaju hingga 100 km per jam. Namun di lokasi ini ataupun tepatnya di kilometer 90 hingga 100 ada rambu-rambu yang membatasi kecepatan jalan hingga maksimal hanya 80 km per jam. Dan di kilometer 90-an tol Cipularang banyak pengemudi yang memacu kendaraannya karena telah ngebut di jalan yang lurus sebelumnya. Pada saat memasuki kilometer 90-an yaitu sekitar kilometer 90 hingga kilometer 100, karena kondisi kontur jalan yang berkelok, pengemudi umumnya ataupun biasanya kurang mengantisipasi dan seringkali mengalami kondisi yang dikatakan understeer ataupun oversteer. Understeer merupakan gejala pada saat mobil cenderung sulit untuk berbelok akibat roda depan kehilangan traksi dan memasuki tikungan yang terlalu cepat. Sementara oversteer merupakan gejala mobil yang kehilangan traksi pada area ban belakang ketika sedang menikung di jalan dan mengakibatkan tergelincir dan hilang kendali sehingga akibatnya kendaraan menjadi mudah tergelincir dan tadi seperti dikatakan adalah hilang kendali. Kecelakaan di ruas tol Cipularang memang bukan yang pertama kali terjadi sejak beroperasi tahun 2005 silam. Sejumlah kecelakaan terjadi baik merupakan kecelakaan tunggal maupun kecelakaan beruntun. Tapi dari semua kecelakaan, insiden kecelakaan yang terjadi pada Senin kemarin merupakan salah satu yang paling fatal. Kita lihat sejumlah kecelakaan yang terjadi di Cipularang, terutama di antara kilometer 90 hingga kilometer 100. Kita berbalik ke 8 tahun yang lalu, sekitar bulan September 2011, di mana artis Saipul Jamil dan juga istrinya ini mengalami kecelakaan di kilometer 96 dan saat itu terdapat korban jiwa yaitu satu orang meninggal dunia. Dan kemudian masih di bulan yang sama ada sebuah mobil menabrak truk di kilometer 93 dengan korban 6 orang meninggal dunia sementara 3 orang lainnya terluka. Kemudian di tahun 2012 tepatnya di bulan Februari terjadi tabrakan beruntun di kilometer 84. Tabrakan terjadi antara 3 bus, 1 mobil, 1 truk dengan korban 1 orang meninggal dunia dan 8 luka-luka. Kemudian di bulan Maret juga terjadi sebuah kecelakaan dan di mana mobil box menabrak mobil di kilometer 100, 1 orang meninggal dunia. Di penghujung 2012 juga terjadi kecelakaan antara sebuah bus pariwisata dan sebuah truk tronton di kilometer 100 di mana 7 orang meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Dan setiap tahun selalu terjadi kecelakaan yang merenggut korban jiwa, di antaranya di tahun 2013 ada 3 orang meninggal dunia dan 6 luka-luka akibat tabrakan minibus dengan truk tronton di jalan tol Cipularang kilometer 87. Dan kemudian juga di tahun berikutnya tepatnya misalnya di 2014 ada di bulan April, kemudian juga di bulan Mei, di tahun 2017 ada juga sejumlah kecelakaan, di antaranya 3 orang meninggal dunia dalam kecelakaan beruntun yang melibatkan 10 kendaraan di tol Cipularang tepatnya di kilometer 91 di wilayah Kabupaten Purwakarta.
Dan Rory, demikian fakta dan data mengenai sejumlah ataupun faktor-faktor penyebab yang menyebabkan kecelakaan beruntun yang terjadi Senin kemarin. Kembali kepada Anda, Rory Asyari. Daftar panjang kecelakaan di Tol Cipularang. Terima kasih Fitri Megantara atas pemaparan fakta dan juga datanya.